guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku pengen treatment wajah. Ini adalah tahun kedua aku di sini di kliniknya Dr. Herjin. Oke, kali ini aku pengen mungkin retouch filler aku, terus botox sama tanam benang. Gimana prosesnya dan hasilnya? Check this out. Sebelum prosesnya dimulai, aku duduk dulu di sini guys. Foto-foto dulu, foto before gitu loh. Oke, ini aku baru aja di anestesi. Bener gak sih? Anestesi. Jadi bikin hidungnya itu baal. Sebenarnya aku takut jauh suntik. Jadi selama proses aku bakal merem. Oke guys, ini baru 3 benang sama setengah cc filler. Masih darah karena aku tegang sih. Intinya aku fobia jarum suntik. Lanjutin di cuping untuk di botox. Oke guys, aku mau nge-review treatment aku yang kemarin. Itu ada 3, tanam benang, filler, sama botox. Karena dokter Herjinnya bilang kalau botox itu bakal kelihatan setelah hari keempat. Nah ini adalah hari ke-7, mungkin udah kelihatan. Dan untuk nge-review, aku datang lagi ke situ karena mungkin tahun kemarin aku coba tanam benang sama fillernya di situ. Dan aku ngerasa agak puas lah dengan hasilnya, makanya hari kedua, treatment yang keduanya aku datang lagi ke situ. Oke guys, ini adalah video aku tahun sebelumnya waktu aku treatment di Dr. Herjin. Nah kebetulan hari itu aku lagi nggak bawa partner, jadi aku sendiri. Jadi kameranya aku letakin aja di meja. Ini proses aku filler dan tanam benang. Benangnya ada 2, cupit 2 di batang. Dan ini klinik yang lama. Dan untuk fillernya sendiri aku pakai 0,5 cc. Jadi itu nggak pakai filler aku yang kemarin. Kalau kemarin mungkin mereknya beda. Jadi kalau yang sini mungkin nggak begitu kelihatan. Dan kalau untuk benangnya mungkin aku lebih bagus di benangnya yang kali ini dibanding yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin, di tahun kemarin aku fillernya itu pakai Juvederm. Juvederm itu cuma setengah cc tapi udah kelihatan banget dan lebih survive sampai 12 bulan. Dan kalau sekarang aku pakainya yang Korea, sama sih 0,5 atau setengah cc juga. Tapi mungkin nggak sekeras sama nggak setahan sama Juvederm. Kalau benangnya sendiri kemarin pakai benang sama sih, benang hidung yang bergerigi. Cuma kemarin aku pakai 4 benang. Jadi 2 untuk di batang, 2-nya buat dicupit. Sekarang aku nggak pakai cupit, cuma pakai 3 benang. Tapi benangnya mungkin katanya lebih bagus kualitasnya karena pakai benang dari Aptos. Benang Aptos ini ngecoverin karena filler aku yang mungkin karena nggak pakai Juvederm kemarin, jadi lebih kelihatan tegas. Jadi unggulnya di benangnya karena pakai benang Aptos dan 3 benang semua dimasukin ke hidung, ke batang. Terus aku ada tambahan lagi untuk cupitnya. Aku kemarin sekarang nggak pakai yang benang lagi. Sekarang cupitnya aku pakai yang botox. Jadi makanya aku bilang, dokternya bilang kalau untuk botox kelihatan setelah hari keempat. Nah ini hari ke-7 hasilnya seperti ini. Untuk botoxnya sendiri ya mungkin cairannya hampir sama filler dan cuma disuntik doang. Kalau yang kemarin benang cupit ya mungkin agak sakit sih namanya cupit. Dan ini aku berasa banget kemarin saat anestesinya. Terus yang dirasain ya sama sih, karena kalau udah di anestesi ya mungkin udah baal.
dan nggak ada rasa sakit. Tapi tetap karena aku tidurnya bergadang, mungkin keluar darahnya pun agak banyak, tapi nggak sebanyak aku pertama kali banget aku filler. Untuk rasanya sendiri sih ya karena aku emang fobia jarum suntik sebenarnya, ya aku ngerasa tetap sakit gitu kan, apalagi saat anestesinya gitu kan, suntikan pertama. Tapi setelah melakukannya sih enggak. Dan untuk treatment aku kali ini ya masih keluar darahnya mungkin agak banyak karena aku masih ngerasa tegang, dan emang sebenarnya emang takut jarum suntik sih. Tapi dibanding sama vlog aku sebelumnya yang pertama kali banget, tapi di beda tempat ya, ini tuh lebih banyak banget darahnya karena udah begadang, pertama kali treatment, sangat nervous, jadi darahnya itu lebih banyak keluar. Ya kalau mungkin masih gimana ya, pertama kali gitu. Nah kalau treatment yang ketiga ini agak nggak sebanyak yang pertama, tapi aku tetap keluarin darah karena aku masih nervous dan semalam tidur yang begadang. Oh ya, untuk vlog aku kali ini aku nggak nunjukin gimana proses dari filler, tanam benang sama botox aku karena kali ini dokternya nggak mau di videoin karena katanya ada teguran. Jadi kali ini nggak nunjukin bagaimana prosesnya. Untuk gambaran aja, untuk vlog aku yang pertama, itu yang pertama kali aku treatment, itu ya bedanya sama yang sekarang. Yang kalau yang pertama itu jarumnya lebih panjang gitu, dan tusuk ini dari bawah itu sampai ke atas itu sesuai ya, kalian bisa lihat lah di vlog aku sebelumnya itu panjang banget. Tapi kalau yang ini jarumnya dikit, pendek, dan ditusuknya itu ya sama sih, ada yang bagian dari bawah, ada yang, tapi kalau ini ada yang bagian dari atas gitu, jadi nggak semuanya totalitas dari bawah gitu. Terus membedakan lagi ya, kalau yang vlog aku pertama itu anestesinya lebih ke krim, lebih banyakin di krim. Tapi kalau aku yang di sini yang ketiga atau yang kedua, anestesinya lebih berupa suntikan. Ada sih yang pertama, yang kedua itu aku mau juga pakai krim, tapi katanya ya better butuh disuntik gitu. Jadi yang ketiga ini aku nggak pakai krim sama sekali, atau krim anestesinya sama sekali nggak pakai, jadi cuma suntik aja. Nah, dan pokoknya setiap melakukan anestesi pertama kali atau suntik pertama kali itu merasa agak sakit sih, ya wajar lah kalau disuntik. Tapi yang lebih sakitnya itu ketika suntik di sini. Ini berasa banget. Dia agak berair-air, agak berkaca-kaca mata. Terus yang membedakan lagi yang sama yang pertama, kalau yang kedua ketiga ini prosesnya lebih cepat. Karena mungkin anestesi yang kalau yang pertama kan lebih nunggu mungkin 30 menit atau 1 jam atau 15 menit. Kalau ini kan karena pakai suntik jadi langsung bereaksi, jadi bisa dilakukan prosesnya itu 5 menit setelah anestesi, dan lebih cepet sih, jadi nggak nyampe setengah jam udah kelar sih. Kenapa aku pakai bahan fillernya yang dari Korea, nggak pakai Juvederm lagi? Pertama, di situ sendiri lagi nggak stok Juvederm karena marketnya udah mungkin gimana ya? Karena emang sebabnya itu Juvederm sekarang lagi naik-naiknya. Aku nanya sama temen aku yang di Thailand juga, harga Juvederm itu lebih mahal dibanding di Indonesia. Aku kira sih, aku tadinya pengennya beli dulu gitu bahannya itu mungkin di Thailand atau di luar gitu, terus aku pasangnya di sini. Tapi ternyata memang harga Juvederm itu di mana-mana, di negara manapun sekarang mahal. Jadi kalau ada yang murah, wow, let me know. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing sama kalian, perbandingan aku yang pertama, kedua, dan ketiga itu mungkin cuma itu aja. Kalau ada pertanyaan apa-apa kita bisa sharing di komentar. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau juga ada info-info mengenai beauty treatment, kalian bisa komen, atau mungkin aku bisa mencoba dari recommended dari kalian, dan aku bisa nge-review bagaimana hasilnya dan dibanding sama aku yang sebelumnya. Jadi hasil aku yang ketiga ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau buat kalian yang pengen coba treatment ini, silahkan coba. Tapi kalau kalian punya yang lebih bagus, kalian boleh rekomend ke aku. Aku bakal review gimana hasilnya dan dibanding sama punya aku. Oke? Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.